Jadi yang menciptakan arah itu Allah. Maka segala ciptaan ini disebut makhluk. Mustahil makhluk sama dengan khalik yang menciptakan. Ini penting benar nih, kita etikat makanya ditanamkan lawan anak, lawan bini. Sebab ini urusannya bakapiran bang. Kita kalau urusan yang kada bakapiran ku orang Nabi aja kadu sapina terlalu bakar karas. Ada tarawih 20 ada 8 ayam marah masing-masing aja tuh, tergantung bagi pelir masing-masing aja nih tuh. Kadu saya bakar karasan bahualan. Tapi kalau urusan etikat, nah maka kita kada kawa bertoleransi. Nah, lakum dinukum waliyadin. Syahdan artinya ini kisah bahasa aja sudah. Wujudullah bermula keberadaan Allah Ta'ala, yaitu dan zatnya. Jadi adanya Allah yaitu zatnya, zat yang Allah yang zat adanya Allah nintuna, zatnya nintuna. Caka bahasa kita tuh orangnya. Caka ibarat kita manusia nih, orangnya nintuna. Maka Allah itu zatnya, bukan ia jisim. Jisim ini ya badan. Kalau manusia ini ya badan, ada bentuk. Bukan jisim seperti jasad manusia. Dan bukan pula jauhar. Jauhar itu bebenda, bebentuk kayak permata misalnya, kayak yakut misalnya. Dan bukan pula arat. Arat itu sifat, misalnya berwarna kah, atau cair kah, atau karas kah. Nah, sebab jisim, jauhar, arat, sifat itu adalah ciri khas makhluk. Dan bukan pula Allah itu. Nah berartilah bila ada sesuatu terlintas di hati kita nang kaya itu jah mendefinisikan zat Allah tuh, maka lain Allah. Itu prinsipnya. Dan bukan pula ia Allah ittihad. Ittihad itu Allah menyatu lawan makhluk. Lalu makhluk ia Allah, Allah ya makhluk. Karena menyatu di situ, nang kaya menyatunya gula lawan banyu. Gulanya kada kelihatan, cuma ada di situ. Kandungan gulanya ada di banyu situ. Jadi menyatu itu ittihad naranya. Maka itu mustahil bagi Allah. Dan bukan pula hulul. Lah. Hulul. Bisa salah dengar bungol aja lain. Hulul. Nah, hulul ini salah satu i'tikad orang-orang yang tersesat. Inya menganggap bila sudah tinggi maqam, inya melebur kepada zat Allah. Nah, sehingga model kayak bersatu juga, tapi inya lawan Allah Ta'ala. Inya yang melebur kepada zat Allah Ta'ala. Kalau ittihad itu Allah Ta'ala mengumpuli zat makhluk. Kalau ittihad itu dari Allah mengumpuli zat makhluk lalu jadi satu. Kalau hulul ini dari makhluk melebur kepada zat Allah lalu jadi satu. Nah, kedua-duanya sesat makanya. Maka para ulama yang bahari-bahari itu, nah, ada yang sampai kepada maqam fana. Orang-orang saleh, wali-wali Allah. Maka kata-kata mereka itu kadang cenderung seperti sifat ittihad dan hulul ini. Padahal mereka bukan ittihad dan hulul. Nah, sedangkan ittihad dan hulul ini ajaran sesat. Nah, mereka tuh kada sampai ke maqam fana, cuma inya dengan hawa nafsunya, dengan digoda oleh syaitan, lalu ada dan kayak itu. Ada ulama yang dipitnah karena ucapan mereka dalam keadaan fana itu, dipadahkan paham ittihad seperti pernah terjadi kepada Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Padahal si itu wali Allah dalam keadaan fananya
timbul kata-kata yang seperti ajaran ittihad seperti ini. Ada juga hulul ini pernah disematkan kepada katanya itu seperti ajaran hulul seperti ini. Nah, jadi ada yang orang yang fana, mereka itu pun la haula wala quwata bapandir bukan dari mereka. Mereka tenggelam di dalam ahadiyatullah. Maka ucapan mereka murni atas kehendak Allah, bukan dasar kehendak. Sedangkan orang-orang yang ittihad dan hulul ini hawa nafsunya. Inya masih berkehendak lawan urusan keduniaan. Nah, masih ada sifat malas. Walaupun pemahamannya tinggi, berarti bukan panan itu. Masih bisa mengantuk mata, masih bisa lapar, bahkan masih bisa maulin. Nah, melihat putri Indonesia maulin. Nah, lalu orang-orang kayak ini bilanya kata-katanya tinggi benar, itu kata-kata aja bukan makam. Nah, inilah yang disebut ajaran sesat sebenarnya. Jadi kalau nya meliwat pemahaman lalu nya berucap kata-kata aku ini ya Allah aja nya. Nah, berarti ittihad atau hulul tuh. Maka itu sesat. Karena melalui proses pemahaman. Kalau melalui proses pemahaman ucapan itu tak keluar itu sesat. Kalau melalui proses inya kada berkehendak, tapi orang itu duduk di makam fana, nah ciri khasnya supaya kita tahu orang makam itu biar berumuran kada makan kada apa-apa. Waktu dalam keadaan panan itu nah kada bermakanan kada apa-apa. Karena mereka hidupnya dengan Allah, bukan dengan selain Allah. Namun kita kan masih lapar, masih mencari nasi, itu namanya panau. Nah, di kata-kata sama tapi terbit dari orang yang berbeda. Nah, cuma pernah terjadi dalam sejarah. Kata-kata mereka seperti ajaran sesat ittihad dan hulul. Nah, seperti Al-Halaj pernah terjadi. Itu bahkan Syekh Abdul Qadir Jalani berucap, Syekh Abdul Qadir Jalani, seandainya Al-Halaj itu berada di zamanku, niscaya aku tegah orang untuk membunuhnya. Di Jawa pernah terjadi Syekh Siti Jenar. Nah, itu. Di kita di Kalimantan ini Datu Habulung. Nah, itu orang-orang yang mencapai makam fana. Nah, jadi ucapan mereka tuh mirip seperti ajaran ittihad dan hulul. Nah, jadi kada salah. Cuma kita kada boleh mengumpati. Nah, itu aja. Dan bukan pula Allah itu dijihad sesuatu. Arti jihad itu arah. Berada di hulu, ya itu manusia. Di belakang rumah aja. Di mana Allah Ta'ala? Di belakang rumah aja itu manusia. Di mana sidin di kabun ya, menugal sabu sidin. Nah, atau bukan pula baginya jihad. Ada arah jihad. Jadi kalau pang misalnya pian memadahkan Allah Ta'ala tuh di aras, nah itu salah tuh ajaran yang salah. Di langit pertama sidin ya salah tuh. Allah turun ke langit pertama aja, model kayak ada di langit pertama itu perlu perincian. Nah, ada kalau diartikan saja maksudnya turun rahmat sidin ke langit pertama. Nah, kayak itu. Kalau pengen mendengar kena di YouTube kah di manakah Allah Ta'ala tuh bersamanya di aras ya. Nah, mati aja sudah pindah ke lain. Kalau usah diumpatin itu ajaran sesat nih tak. Nah, bubuhan yang mujassimah menjisimkan Allah itu bukan ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan seandainya orang yang beretikat kayak itu jadi imam, kita kada mau mengumpati karena ini sudah di luar dari keyakinan yang benar. Atau had itu ada batas, ada batasan kayak manusia tuh ada ruang lingkupnya, ada yang membatasinya. Allah kada kayak itu. Nah, atau baharu, arti baharu tuh hanyar dijadikan. Nah, Allah kada kayak itu juga. Nah, jadi ada batasan, ada ruang lingkup. Itu sifat-sifat makhluk. Kalau kita memadahkan Allah Ta'ala di langit pertama aja, berarti langit pertama kawa mewadahi Allah Ta'ala.
atau memberi batas kepada Allah. Nah, itu pun salah juga. Kenapa kayak itu? Nah, sebab jisim lah. Jisim itu bentuk manusia nih. Jauhar, mata benda nih. Atau arat, sifat, panjang, pendek, lamah, karas, handap, sifat darahnya. Atau arah, atau ruang lingkup. Nah, seluruhnya nih itu asalnya kadada. Sebelum semua itu ada, Allah sudah ada. Nah, bahkan sebelum waktu itu ada, Allah sudah ada. Sebelum segala tempat itu ada, Allah sudah ada. Karena seluruhnya itu dijadikan oleh Allah. Maka mustahil Allah disamakan dengan sesuatu yang sidin sendiri menciptakannya. Jadi kadada arah. Arah itu sebelum ada arah. Ke hulu, ke hilir, selatan, barat, daya. Sebelum ada semua itu Allah sudah ada. Jadi yang menciptakan arah itu Allah. Maka segala ciptaan ini disebut makhluk. Mustahil makhluk sama dengan Khalik yang menciptakan. Ini penting benar nih, kita etikat makanya ditanamkan lawan anak, lawan bini. Sebab ini urusannya bakapiran, Bang. Kita kalau urusan yang kada bakapiran ku orang Nabi aja kadu sapina terlalu bakada karas. Ada tarawih 20, ada 8 ayat marah masing-masing aja tuh, tergantung bagi pelir masing-masing aja tuh. Kadu saya bakal karasan bahualan. Tapi kalau urusan etikat, nah maka kita kada kawa bertoleransi. Nah, lakum dinukum waliyadin. Kalau etikat enggak ini, artinya kita kada juga memang larang orang, cuma kita kada kawa umpatan. Nah, dan jangan mempengaruhi lawan kita. Nah, kayak itu. Jangan mempengaruhi lawan kita. Dan jasidin, tetapinya Allah Ta'ala itu bersalahan, iya. Maksud bersalahan tulis di bawah, kada sama iya Allah dengan tiap-tiap sesuatu. Nah, seluruhnya itu kalau dirinci ya tiap-tiap sesuatu. Tiap sesuatu itu makhluk, kada sama dengan Allah. Nah, apa dalilnya? Nah, seperti firman Allah Ta'ala ini dalilnya nah. Dalilnya ini ayatnya ayat muhkamat yang jelas. Laisa kamislihi syai'un. Nah, laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya tiada seumpama oleh Allah Ta'ala akan sesuatu jua pun. Nah, bahasa kitanya Allah Ta'ala kada ada sesamaannya. Dan ia juga yang amat mendengar, lagi amat melihat. Itu dalil yang jelas ya kita. Maka seandainya ada di Quran dalil, misalnya Allah Ta'ala istiwa alal ars, di aras-aras itu, kadakawa dijadikan, kadakawa mengalahkan dalil yang jelas. Pahamlah. Ya karena bisa pian berdalil orang itu. Udah kalau sponsor kah? Sponsor lu minum nah. Jadi di Quran ada hukum yang sifatnya qat'i, ada hukum yang sifatnya dhanni, ada yang jelas, ada yang samar. Nah, Allah istiwa itu Quran juga, tapi sifatnya samar. Maka sesuatu yang samar dengan yang jelas, kalahlah yang samar ini. Nah, itu. Maka kayak apa memahami yang samar? Maka ditakwil. Atau sarahkan artinya kepada Allah. Artinya wallahu a'lam. Nah, itu. Kalau ada yang misalnya yadullah, tangan Allah di Quran. Memang ada bacaannya kayak itu, terjemahan secara lafaz yadullah, tangan Allah. Lalu kita memahami, oh berarti Allah bertangan lah aja. Nah, berarti kada paham dernya. Seadanya, ini ada aliran yang mujasimat kayak itu. Ini madang Allah Ta'ala itu bertangan, babatis. Maka oleh bubuhan Imam Malik, guru Imam Syafi'i, itu kalimatnya disarahkan kepada Allah. Kita wallahu alam, jangan mencerna-cernain itu. Nah, tapi sesudah kemudiannya banyak yang mencerna.
Maka oleh Abu Hasan Asy'ari sidin takwil supaya pencernaan itu jangan salah. Maka ditakwil, jangan diartikan tangan seadanya. Nah, tetapi kekuasaan Allah itu maksudnya. Kalau diartikan seadanya, karena itu dalilnya bahwa Allah bisi tangan, buktinya di Quran ada aja. Nah, itu narannya kada jelas dalilnya. Nah, arti kada jelas itu menentang dalil yang nyata. Napa dalil yang nyata? Yang zahir, yang nampak, laisa kamislihi syai'un. Nah, jadi ada dalil, bukannya berdalil. Tapi yang mana yang menang dalilnya? Dalil yang jelas. Allah kada ada seumpamanya. Nah, sedangkan tangan itu sifat makhluk. Kalau Allah bertangan sama dengan makhluk, bertentangan dengan dalil yang jelas. Paham itulah. Nah, itu. Jadi kita jangan terpengaruh. Nyawan ini aja bila mendengar Tuhan kada bertangan, menentang Al-Quran aja. Masalahnya Al-Quran memadahkan yadullah, tangan Allah. Hah? Ya, amun kita yang pina kekambingan ya bisa terpengaruh kena. Padahal kita bisi dalil sudah dalam sifat 20. Mukhalafah lil hawadis, napa dalilnya? Laisa kamitslihi syai'un. Ini dalil yang paling kuat sudah. Nah, kada kau dikalahkan. Jadi seluruh dalil-dalil yang lain itu sifatnya samar, karena samar ditakwil. Nah, itu. Kada boleh ditakwil aja misalnya lah. Nah, amun kada boleh ditakwil, alternatif pertama seperti Imam Malik. Wallahu a'lam, serahkan kepada Allah. Jangan boleh kayak dibayang-bayangkan tangan seperti makhluk. Nah, ini jadi salah darahnya. Paham itulah. Nah, ini. Kalau pengen ada yang membahas pelangnya 3 mata ini kita berpandir. Picak sebalah tuh orangnya. Dan lagi tiada ya Allah itu bersahabat. Nah, Allah Ta'ala kada bersahabat, artinya kada bakawan. Itu pemahaman wahdahu la syarikalah. Kalau Allah Ta'ala itu ada bisi kawan yang membantu, ada. Dan tiada ia baranak. Nah, Allah Ta'ala kada baranak. Dan tiada ia diparanakan. Beranak kada, dilahirkan kada. Dan esa ia yang tiada sekutu baginya. Nah, makanya kitab Amal Ma'rifat ini kitab memantapakan sifat 20. Allah Ta'ala esa satu, maksudnya wahdaniyat pada zat, pada af'al, pada sifat, dan pada asma. Yang tiada sekutu baginya, artinya kada ada yang menyamai lawan Allah Ta'ala. Misal kudrat, Allah Ta'ala bisi kudrat. Manusia apa? Bisi kudrat, makhluk. Tapi kudrat Allah memberi bekas. Ta'sir narannya. Kudrat makhluk, la ta'sir, kada memberi bekas. Allah Ta'ala bersifat iradat, makhluk pun bersifat iradat. Tapi iradat Allah menentukan. Iradat makhluk mahadangi Tuhan. Dan berkehendak tiap-tiap barang yang selain Allah, maksudnya makhluk, kepadanya, kepada Allah. Arti berkehendak itu berhajat. Seperti firman Allah Ta'ala, ini dalil nih, apa keyakinan kita. Jadi Allah tuh kada ada sesamaannya. Nah, sedangkan makhluk berhajat kepada Allah. Napa dalilnya? Firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Isinya urusan tauhid ini. Makanya 3 kali membaca ini, pahalanya kayak membaca tamat Al-Quran. Artinya katakanlah olehmu hai Muhammad, bermula Allah Ta'ala itu esa satu. Dan Allah Ta'ala meliputi, maksud meliputi yakni berkehendak
tiap-tiap barang yang selainnya kepadanya. Dan tiada ia beranak dan tiada diparanakan. Dan tiada seorang jua pun yang sabangsa baginya. Artinya kada ada yang menyamai sidin. Kalau pang ada mengaku jadi mamarina Allah Ta'ala aja. Nah, salah tuh.